Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aulia Hanif Anissa dengan NIM A410200190 dan rekan saya. Saya Zulfa Fauzia Barit Maulana dengan NIM A410200184. Kami mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan artikel ilmiah yang merupakan tugas akhir Bahasa Indonesia dan PKTI. Kelompok kami membuat artikel ilmiah dengan judul Analisis Kesulitan Pemahaman Konsep Matematis Siswa pada Materi Persamaan Garis Lurus dengan menggunakan pembelajaran daring. Yang pertama, abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan kemampuan dan kesulitan apa saja yang dialami oleh siswa dalam menyelesaikan soal tes persamaan garis lurus pada aspek bahasa, konsep, dan aspek menghitung dengan menggunakan pembelajaran daring di SMP Negeri 1 Mbayat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 yang sudah mempelajari materi persamaan garis lurus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner berupa tes yang dibutuhkan untuk memperoleh data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesulitan yang dialami oleh siswa. Siswa mengalami kesulitan dalam aspek bahasa karena siswa mengalami disinformasi data yang tidak tepat, siswa kurang teliti dalam menuliskan apa yang diketahui dalam soal, dan siswa kurang memahami bahasa yang ada di dalam soal. Yang selanjutnya, siswa mengalami kesulitan memahami konsep. Di antaranya karena siswa kurang tepat dalam penggunaan rumus, siswa gagal mencapai hasil akhir, dan siswa gagal menerapkan rumus. Dan yang terakhir, siswa kesulitan pada aspek menghitung. Dengan kesalahan konsep dalam memahami bahasa, siswa kurang cermat dalam menghitung data, dan siswa kurang teliti dalam pengerjaan soal menghitung secara berurutan. Selanjutnya ada pendahuluan. Coronavirus mulai ditetapkan oleh World Health Organization atau WHO sebagai pandemi global dan saat itu warga di seluruh dunia harus menetapkan pola hidup baru yang mengharuskan untuk saling menjaga jarak atau social distancing untuk memutus rantai penyebaran coronavirus. Pola kehidupan yang baru ini memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan. Konsekuensi dari penutupan lembaga pendidikan secara fisik dan mengganti dengan belajar di atau dari rumah, sebagaimana kebijakan pemerintah adalah adanya perubahan sistem belajar mengajar. Salah satu pembelajaran yang mengalami kesulitan yaitu pada pembelajaran matematika. Matematika selama ini telah melahirkan asumsi bagi tiap individu, bahwa pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit. Salah satu materi pada kurikulum 2013 yang wajib dikuasai oleh siswa kelas 8 ialah materi persamaan garis lurus. Dilihat dari kompetensi dasar tersebut, siswa harus bisa menyelesaikan permasalahan garis lurus dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, maupun campuran. Materi persamaan garis lurus adalah materi yang punya hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita sedang belanja dan ingin mengetahui harga suatu produk tersebut, tetapi kita hanya mengetahui total belanjanya saja. Materi persamaan garis lurus merupakan pengetahuan awal yang harus dikuasai siswa untuk mempelajari materi selanjutnya. Mengetahui kesalahan-kesalahan siswa dalam mengerjakan soal akan memudahkan pendidik untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Selain itu, pendidik akan mampu untuk mengarahkan siswa kembali, sehingga kesalahan sebelumnya dapat dihindari. Karena itu, penting bagi para pendidik untuk menganalisis kesalahan siswa dalam mengerjakan soal matematika dengan tema persamaan garis lurus. Materi ini terdengar mudah, namun dalam pengerjaan soal ini masih ada siswa yang melakukan kesalahan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, memahami dan mendeskripsikan kesulitan siswa sehingga salah dalam menyelesaikan soal tes persamaan garis lurus pada aspek bahasa. Yang kedua, memahami dan mendeskripsikan kesulitan siswa sehingga salah dalam menyelesaikan soal tes persamaan garis lurus pada aspek konsep. Yang ketiga,
memahami dan mendeskripsikan kesulitan siswa sehingga salah dalam menyelesaikan soal tes bersamaan tes lurus pada aspek menghitung. Dan yang terakhir, memahami kesulitan siswa sehingga siswa tidak bisa menjawab sesuai dengan permintaan soal. Selanjutnya adalah metode penelitian. Kelompok kami melakukan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian siswa kelas 8A di SMP Negeri 1 Mbayat. Pengumpulan datanya berupa kuesioner. Kuesioner ini berupa tes pada penelitian dengan cara pengumpulan data dengan memberikan tugas berupa tes tertulis berbentuk esai yang diberikan kepada siswa agar ditulis jawaban atau nilai untuk mengetahui kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal persamaan garis lurus. Dengan waktu penelitian pada tanggal 12 sampai 15 Januari 2022 dengan analisis data, yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang terakhir menyampaikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, data tidak tepat, 2. Prosedur tidak tepat, 3. Data hilang, 4. Kesimpulan hilang, 5. Konflik level respon, 6. Manipulasi tidak langsung, 7. Masalah hierarki keterampilan. Yang selanjutnya masuk pada pokok pembahasan. Berikut ini adalah data kesulitan yang dialami oleh siswa. Yang pertama, kesulitan aspek bahasa. Berdasarkan data yang diperoleh dari siswa, telah ditemukan bahwa siswa mengalami disinformasi data yang tidak tepat sebanyak 3 orang. Yang selanjutnya, siswa salah dalam menuliskan apa yang diketahui dalam soal sebanyak 2 orang, dan siswa salah dalam memahami bahasa yang tertuang dalam soal sebanyak 5 orang. Namun, dalam penelitian ini hanya diambil 2 sampel jawaban siswa berdasarkan tingkat kesulitan siswa. Alasan pengambilan 2 sampel ini karena siswa memiliki kesalahan pada bagian yang sama. Pengambilan sampel ini berkaitan dengan kesalahan data yang tidak tepat dan manipulasi tidak langsung. Yang pertama, data tidak tepat. Dalam kasus ini, peserta didik berusaha mengolah data pada level yang tepat tetapi mengalami disinformasi data yang tidak tepat sebagai akibat dari kesulitan memahami bahasa permintaan soal yang berkaitan pada kesalahan input data. Dapat dilihat contoh soal nomor 1. Diketahui, sebidang tanah dengan harga perolehan 100 juta diperkirakan mengalami tingkat kenaikan konstan sebanyak 200.000 per tahun dalam kurun waktu 5 tahun. Tentukan persamaan garis harga tanah tersebut dan harga tanah setelah 5 tahun. Diasumsikan bahwa variabel X sebagai kurun waktu dalam tahun dan Y sebagai nilai harga dalam rupiah. Dari soal diketahui bahwa Y sama dengan 100 juta jika X sama dengan 0. Misalkan gradiennya adalah M, maka M sama dengan 200.000 karena tiap tahun bertambahnya 200.000 sehingga diperoleh persamaan harga sebagai berikut. Gambar 1 merupakan jawaban siswa. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa siswa salah menuliskan apa yang diketahui dalam soal. Siswa menuliskan rumus Y sama dengan MX plus C. Kemudian, Y sama dengan 200.000 X tambah 10.000. Y sama dengan Y 200.000 X kali 5 tambah 100 juta. Sama dengan 200.000 kali 5 tambah 10 juta sama dengan 1 juta tambah 10 juta sama dengan 11 juta. Yang seharusnya adalah Y sama dengan MX plus C. Dengan Y sama dengan 200.000 X dikalikan 100 juta. Y sama dengan 200.000 dikali 5 tambah 100 juta dengan hasil 101 juta. Jadi, harga tanah setelah 5 tahun adalah 101 juta. Dalam masalah ini, tampak bahwa siswa mengalami disinformasi dan salah input data atau data tidak tepat. Yang kedua, manipulasi tidak langsung. Dalam kasus ini, peserta didik membuat penjelasan atau alasan berdasarkan kemampuan berpikirnya, namun tidak sesuai dengan informasi yang diberikan dalam permintaan soal. Akibatnya, jawaban yang diperoleh tidak logis dan tidak dapat dibuktikan. Kesalahan ini sebenarnya merupakan kesalahan memahami bahasa yang tertuang dalam soal. Dapat dilihat pada soal nomor 2. Harga 1 celana dan 2 baju seharga 230.000.
Sedangkan harga 2 celana dan 3 baju seharga Rp380.000. Tentukan harga 1 celana dan 1 baju tersebut dengan 2 buah persamaan garis lurus. Untuk menyelesaikannya, menggunakan permisalan dengan harga celana adalah X dan baju adalah Y. Kemudian, buatlah kalimat matematikanya. Gambar 2 merupakan jawaban siswa. Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa siswa salah menuliskan apa yang diketahui dalam soal. Dan tampak siswa menuliskan X sama dengan Rp230.000, yang seharusnya adalah X sama dengan Rp230.000 min 2Y. Sehingga hasil yang diperoleh siswa adalah 2 dikalikan Rp230.000 ditambah 3Y sama dengan Rp380.000, yang seharusnya adalah 2 dikalikan Rp230.000 min 2Y plus 3Y sama dengan Rp380.000. Kemudian, siswa melakukan pembagian, penjumlahan, dan perkalian pada soal sehingga memperoleh hasil Rp460.000 plus 3Y sama dengan Rp380.000. Jadi, nilainya adalah 2.700 dan nilai X sama dengan 230.000 min 2Y sama dengan 224.600, yang seharusnya adalah 2 dikalikan 230.000 min 2Y plus 3Y sama dengan 380.000 dan 460.000 min 4Y plus 3Y sama dengan 380.000. Sehingga hasilnya menjadi min Y sama dengan min 380.000. Jadi, nilainya adalah 80.000. Sehingga nilai X menjadi 230.000 min 2Y dengan X sama dengan 230.000 min 2 dikalikan 80.000 atau X sama dengan 70.000. Jadi, harga 1 celana adalah 70.000 dan harga 1 baju adalah 80.000. Yang kedua, kesulitan dalam aspek konsep. Berdasarkan data yang diperoleh dari siswa, telah ditemukan bahwa siswa kurang tepat menggunakan rumus sebanyak 4 orang. Siswa gagal mencapai hasil akhir sebanyak 2 orang, dan siswa gagal merumuskan rumus sebanyak 3 orang. Namun, dalam penelitian ini hanya diambil 3 sampel jawaban siswa berdasarkan tingkat kesulitan siswa. Alasan pengambilan 3 sampel ini karena siswa memiliki kesalahan pada bagian yang sama. 3 sampel soal itu berkaitan dengan adanya kesalahan prosedur tidak tepat, kesimpulan hilang, dan konflik level respon. Berikut penjelasannya. Yang pertama, prosedur tidak tepat. Dalam kasus ini, peserta didik berusaha menyelesaikan masalah pada level yang tepat, tetapi prosedur yang digunakan tidak tepat. Prosedur yang dimaksud adalah penggunaan peta konsep penyelesaian soal. Contohnya adalah kurang tepat menggunakan rumus, tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam matematika. Dapat dilihat pada soal nomor 1. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 3,6. Dapat dilihat pada gambar 3 merupakan jawaban siswa. Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa siswa menuliskan Y sama dengan 3X plus Y, yang kemudian mensubstitusikan nilai dari titik min 3,6 menjadi 6 min sama dengan 3 min 3 plus C. Seharusnya, rumus yang digunakan adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, di mana min 4 dan 5 merupakan X1 dan Y1. Sehingga, Y min 6 sama dengan 3 kalikan X min 3. Kesalahan tersebut berlanjut pada baris ketiga dan keempat, sehingga siswa memperoleh C sama dengan 15. Sehingga siswa menuliskan persamaan yang diperolehnya adalah Y sama dengan 3X plus 15. Dari persamaan yang siswa peroleh, seharusnya Y sama dengan 3X plus 15. Mengenai kesalahan ini, siswa tidak memahami konsep persamaan. Yang kedua, kesimpulan hilang. Dalam kasus ini, peserta didik mengoperasikan pada level yang tepat, namun gagal dalam menyimpulkan. Hal ini karena kurangnya pemahaman konsep peserta didik terhadap permintaan yang diberikan dan tidak tuntasnya proses penyelesaian soal. Dengan kata lain, siswa tidak mencapai hasil akhir sebagaimana yang termuat dalam permintaan soal. Contoh soal nomor 2. Tentukan persamaan garis yang bergradian 3 dan melalui titik min 2, min 3. Gambar 4 merupakan jawaban siswa.
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa siswa melakukan kesalahan dalam bentuk rumus atau rumus kebalik. Siswa menuliskan Y min 3 sama dengan 3 kali X min 2. Dan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Yang seharusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Dan Y min 3 sama dengan 3 kali X min 2. Masalah tersebut menyebabkan pekerjaan selanjutnya salah dan dapat diketahui bahwa siswa mencari persamaan garis yang diminta dengan menggunakan rumus yang benar. Namun, siswa tidak dapat menyelesaikan sampai akhir. Siswa langsung memasukkan nilai persamaan yang diperoleh tanpa mengikuti rumus yang benar, sehingga hasil yang diperoleh pun tidak sesuai dengan permintaan soal. C. Konflik level respon. Dalam kasus ini, peserta didik menunjukkan kompetensi operasional pada level tertentu untuk menerapkan konsep dan rumusan ke dalam permintaan soal, namun mengalami kegagalan. Soal nomor 3. Tentukan gradien melalui titik A, min 1 dan min 1, dan B, min 3 dan min 7. Gambar 5, jawaban siswa nomor 3 tentang aspek konsep. Berdasarkan gambar 5 di atas, dapat dilihat bahwa siswa salah menuliskan apa yang diketahui dalam soal. Dan tampak bahwa siswa menuliskan hasil operasi min 3 dikurangi min 1 adalah 2. Seharusnya min 2. Sehingga gradien yang diperoleh siswa tersebut min 3, yang dimana seharusnya 3. Kemudian siswa melakukan pembagian terhadap bilangan pecahan tersebut dan memperoleh hasil min 3, seharusnya 3. Untuk menanggapi masalah tersebut, siswa salah mengerti berkaitan dengan permintaan soal yang diberikan. 3. Kesulitan dalam aspek menghitung. Berdasarkan data yang diperoleh dari siswa, telah ditemukan bahwa siswa kurang cermat dalam menghitung data atau data hilang 7 orang, dan siswa kurang teliti dalam mengerjakan soal menghitung secara berurutan ada 7 orang. Namun, dalam penelitian ini hanya diambil 2 sampel jawaban siswa berdasarkan tingkat kesulitan siswa. Alasan pengambilan 2 sampel kesulitan bahasa tersebut karena siswa memiliki kesalahan pada bagian yang sama. 3 sampel soal itu berkaitan dengan kesulitan menghitung. Kemudian, kesulitan menghitung yang berakibatkan pada adanya kesalahan data hilang dan hierarki keterampilan. A. Data hilang. Dalam kasus ini, adanya data yang hilang pada jawaban peserta didik. Kehilangan data tersebut sebagai akibat dari kurang cermat dalam menghitung data. Akibatnya, penyelesaian soal menjadi tidak benar. Data hilang umumnya terjadi dikarenakan peserta didik kurang teliti dalam menjawab soal, sehingga adanya penyelesaian yang tidak sinkron dengan prosesnya. Soal nomor 1. Tentukan bergradien 2 dan melalui titik 1 dan 3. Gambar 6 adalah jawaban siswa. Berdasarkan jawaban siswa pada gambar 6 di atas, dapat dilihat bahwa siswa menuliskan hasil dari C adalah 1. Seharusnya min 1. Untuk menanggapi kesalahan ini, peneliti mengambil kesimpulan bahwa siswa tidak teliti dan terburu-buru dalam menghitung. B. Hierarki keterampilan. Dalam kasus ini, peserta didik kurang teliti dalam melakukan keterampilan menghitung secara berurutan sehingga salah dalam mengoperasikannya. Penyebab kesalahan ini pada umumnya dilakukan peserta didik karena terburu-buru dan tidak teliti dalam mengerjakan soal. Soal nomor 2. Persamaan garis yang melalui titik C, 7 dan 1 yang bergradien 1/5 adalah. Berdasarkan jawaban siswa pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa siswa tidak memahami cara menyelesaikan soal tersebut. Hal ini tampak pada jawaban siswa yang kurang jelas dalam langkah penyelesaiannya. Siswa langsung menuliskan jawaban tanpa menuliskan apa sebenarnya yang akan dicari. Selain itu, siswa dalam menyelesaikan soal salah menuliskan rumus, dan siswa salah dalam melakukan perhitungan. 4. Korelasi kesulitan aspek bahasa dan aspek menghitung. Berdasarkan data yang diperoleh dari 32 siswa, telah diketahui bahwa terdapat 4 siswa mengalami kesulitan bahasa, seperti menginput data tidak tepat sehingga mengakibatkan salah menghitung. Namun, dalam penelitian ini hanya diambil 1 sampel jawaban siswa. Soal tersebut berkaitan dengan kesulitan bahasa seperti menginput data tidak tepat yang mengakibatkan kesulitan menghitung dan berakibat pada adanya kesalahan data tidak tepat, manipulasi tidak langsung, data hilang, dan hierarki keterampilan.
Penulis akan menggunakan satu sampel soal, yaitu harga 5 ekor itik dan 6 ekor bebek adalah Rp150.000, dan harga 2 ekor itik dan 3 ekor bebek adalah Rp67.500. Berapa harga 8 ekor ayam? Gambar 8 adalah jawaban siswa. Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa siswa salah menuliskan apa yang diketahui dalam soal. Siswa menulis 5x plus 6y sama dengan 15.000 dan 2x plus 3y sama dengan 6.750. Seharusnya 5x plus 6y sama dengan 150.000 dan 2x plus 3y sama dengan 67.500. Dan selanjutnya siswa menuliskan min 4x dikurangi 6y sama dengan 13.000. Seharusnya min 4x dikurangi 6y sama dengan Rp135.000. Oleh sebab itu, siswa salah dalam menginput data. Maka menyebabkan kesalahan selanjutnya yaitu kesalahan menghitung, sehingga hasil tidak sesuai dengan permintaan soal. Dalam masalah ini tampak bahwa siswa mengalami disinformasi dan salah input data, dan adanya data yang hilang pada jawaban peserta didik. Kehilangan data tersebut akibat dari kurang cermatnya dalam menghitung data dan kurang teliti dalam menjawab soal, sehingga adanya penyelesaian yang tidak sinkron dengan permintaan soal. 5. Korelasi kesulitan aspek konsep dan aspek menghitung. Berdasarkan data yang diperoleh, dari 32 siswa, telah ditemukan sebanyak 3 siswa mengalami kesulitan konsep, seperti salah menggunakan rumus, sehingga mengakibatkan salah menghitung. Dalam penelitian ini hanya diambil satu sampel jawaban siswa. Alasan pengambilan satu sampel kesulitan bahasa karena siswa memiliki pada bagian yang sama. Soal tersebut menunjukkan kesalahan dalam aspek konsep, seperti kesalahan prosedur yang tidak tepat dan data hilang yang menyebabkan kesulitan menghitung. Berikut contoh jawaban siswa. Berdasarkan gambar 9 di atas, dapat dilihat bahwa siswa salah menuliskan rumus apa yang diketahui dalam soal, dan tampak bahwa siswa menulis M sama dengan X2 min X1 per Y2 min Y1. Seharusnya M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kemudian, siswa menuliskan M sama dengan min 4 dikurangi min 6 per min 3 dikurangi min 1. Seharusnya, min 4 dikurangi 6 per min 3 dikurangi 4. Masalah tersebut menyebabkan langkah selanjutnya salah, sehingga hasil tidak sesuai dengan permintaan soal. Dalam masalah ini, tampak bahwa siswa mengalami adanya kesalahan prosedur yang tidak tepat, dan data hilang, dan hierarki keterampilan. Penyelesaian yang tidak tepat dengan permintaan soal. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil dari studi data yang diperoleh dari kesulitan siswa, ditemukan bahwa siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Malayat dalam pelajaran matematika memiliki berbagai kesulitan, terutama pada materi tentang persamaan garis lurus. Kesulitan itu menyebabkan munculnya beberapa kesalahan dalam berbagai aspek seperti bahasa, konsep, dan menghitung. Kesulitan yang dialami siswa di SMP Negeri 1 Malayat diantaranya siswa mengalami disinformasi data yang tidak tepat, sehingga dari kesulitan memahami bahasa itu berakibat pada kesalahan input data, konflik respon, dan kesalahan dalam level prosedur. Prosedur yang dimaksud di sini adalah penggunaan peta konsep penyelesaian soal. Contohnya adalah kurang tepatnya dalam penggunaan rumus dan tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam matematika. Konflik level respon maksudnya siswa berusaha menerapkan konsep dan rumusan ke dalam permintaan soal, namun mencapai kegagalan. Selain itu, beberapa siswa memiliki masalah berkaitan dengan kurang cermat dalam menghitung data. Akibatnya, penyelesaian soal menjadi tidak benar dan penyelesaian yang tidak sinkron dengan prosesnya. Hal itu karena kurangnya pemahaman konsep peserta didik terhadap permintaan yang diberikan dan tidak tuntasnya proses penyelesaian soal. Kemudian, ada masalah hierarki di mana peserta didik kurang teliti dalam melakukan keterampilan menghitung secara berurutan sehingga salah dalam mengoperasikan bilangan. Penyebab kesalahan ini pada umumnya dilakukan oleh siswa karena tidak teliti dan terburu-buru dalam mengerjakan soal sehingga berdampak dalam salah menghitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 32 siswa di SMP Negeri 1 Malayat mengalami kesulitan. Sebanyak 9 siswa mengalami kesulitan dalam aspek bahasa. Misalnya, karena siswa
salah dalam menuliskan apa yang diketahui dalam soal, siswa mengalami disinformasi data yang tidak tepat, dan siswa salah memahami bahasa yang tertuang dalam pertanyaan. Dan sebanyak 10 siswa mengalami kesulitan memahami konsep. Misalnya, karena siswa kurang tepat dalam menggunakan rumus dan siswa gagal memperoleh hasil akhir ataupun kesimpulan. Dan sebanyak 13 siswa mengalami kesulitan dalam menghitung. Dengan kesalahan konsep dalam memahami bahasa, siswa kurang teliti dalam menghitung data atau data hilang. Dan siswa kurang berhati-hati dalam pengerjaan soal. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.